Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Zahra, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Jimat, buat jaga diri. Cing, ciripit, tulang bajing, kacapit. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan korin kalian. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Aum dina maut eka jati atma mawa dina buanan hiji pikeun raga tunggal. Ngerasa ada yang aneh apa? Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok, terus mereka juga ngumpulin kain kafan yang sama. Umi yang jaga pesantren dan asrama ini. Kalian teh tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek nggak perawan itu emang nggak bisa dipercaya. Aum dina maut eka jati atma mawa dina buana hiji pikeun raga tunggal. Ra, kita harus berani lawannya. Assalamualaikum penghuni neraka. Halo Sobat Antara, layar perfilman Indonesia memang belakangan ini nih banyak sekali film-film yang luar biasa dan keren banget. Gak hanya dari mancanegara, tapi dari Indonesia sendiri nih banyak banget film yang berkualitas dan gak kalah dengan film yang dari luar negeri. Nah, jika Sobat Antara nih ngakunya pecinta dan juga penggemar dari film horor, ada kabar gembira kalau nanti bakal ada film horor yang tayang pada awal bulan Desember, yaitu film Corin. Pasti penasaran kan pemirsa? Nah, saat ini saya udah ada bareng dengan cast atau pemain dari Corin, yaitu Zulfa Maharani dan juga Naima Aljufri. Halo, apa kabar semuanya, Zulfa dan juga Naima? Halo, baik, alhamdulillah. Mau ngomong, selain syuting nih, kesibukan kalian apa aja nih? Mungkin boleh Naima dulu ceritain kesibukannya. Selain syuting lagi. Sama promo film Corin. Kalau Zulfa sendiri mungkin kuliah atau? Oh, aku udah lulus. Oke, udah lulus. Kebetulan sibuk yoga kalau dia. Iya, aku lagi promo Corin sama paling mau ada persiapan teater. Oh, teater apa tuh kira-kira? Aku lagi ikut di Salihara. Oke, nah aku kan kebetulan udah nonton nih trailer dari Corin ya, cukup ngagetin juga ya sininya tuh, terus habis itu juga menakutkan. Nah, kira-kira apa sih alasan kalian sampai pengen nih untuk terjun langsung di film Corin? Kalau aku sih sebenarnya karena memang dari dulu pengen banget syuting disutradarain sama saudara perempuan. Terus juga pas aku ditawarin project ini, aku baca dulu skripnya. Aku ngelihat ceritanya tuh menarik banget gitu. Aku ngelihat bahwa di sini lebih kayak mengedepankan tentang empowerment perempuan. Terus aku juga itu nilai plus banget, ditambah juga didariknya sama perempuan langsung, bahkan ditulis sama perempuan juga. Jadi menurutku ini project tentang perempuan banget, nggak cuman yang kayak horor nakut-nakutin gitu. Jadi banyak hal yang bisa aku pelajarin juga untuk para perempuan-perempuan yang nonton nanti. Oke, kalau Naima sendiri ini apa alasannya kira-kira? Selain apa yang dikatakan oleh Zulfa, ini kan horor, jatuhnya horor pertama lah ya buat aku. Jadi ini tantangannya menurut aku banyak juga. Jadi aku kan anaknya suka challenges. Jadi ngelihat karakternya Gendis sama karakter Naima tuh jauh berbeda dan ceritanya juga menarik. Aku jadi kayak ini nih yang harus dicoba. Ngomong-ngomong tantangan, kan tadi suka
tantangan ya. Emang apa sih yang ada tantangan yang ada di film Corin ini? Wah, banyak banget lagi. Boleh dong di-share kita semua. Kalau dari aku, pertama yang jelas personality-nya Gendis dan personality-nya Naima itu jauh berbeda. Terus yang kedua juga, kita buat aku pribadi jadi mempelajari tentang Corin itu sendiri gitu. Kita kan nggak mungkin, ya mungkin aja sih orang lain ya, tapi kayak kalau aku nggak mau syuting Corin tapi aku sendiri nggak mempelajari tentang Corin itu sendiri apa. Akhirnya aku jadi belajar hal-hal baru yang berhubungan dengan Corin. Jadi aku kayak banyak pengetahuan baru yang selama ini mungkin aku tuh ternyata masih kurang banget nih gitu taunya. Ternyata di sini di support juga untuk kita mencari tahu tentang Corin itu sendiri apa, ngebantu tentang karakter-karakter kita juga. Dan yang aku suka tantangannya adalah ya bermain film horor, gimana caranya aku nggak takut juga lagi main film horor. Horor tuh selalu yang buat menantang buat aku, horor tuh selalu teknis kan, segalanya tuh teknis banget dan itu challenge banget sih. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang apa itu Corin, emang sebenarnya Corin ini apa sih gitu? Siapa yang menjawab dulu, Kak? Boleh dong satu. Ini aku emang ceritanya kita jadi jubir. Kita perspektif masing-masing terhadap Corin sih. Iya betul. Oke, boleh Naima dulu. Kalau dari yang pengetahuan aku, Corin itu kan jin. Jin yang ada sama kita dari kita lahir sampai kita nanti udah nggak ada. Tapi itu semacam manifest sisi buruk dan sisi gelap kita gitu. Oke, kalau menurut Zulfa apa nih Corin? Sama sih. Maksudnya yang aku tahu jin Corin itu ya memang jin yang menyerupai kita, yang ada dari kita lahir. Dan itu tuh ada yang bilang juga itu kan sisi buruknya kita. Cuman ada yang bilang juga itu tuh bisa tergantung sama amal ibadah kita sendiri gitu. Terus berarti baik buruknya Corin tergantung amal ibadah gitu ya? Iya, katanya sih. Oke. Nah, kalau menurut kalian film Corin ini tuh apa sih bedanya dengan film-film horor lainnya? Menurutku karena memang aku belum pernah sih denger ada film sebelum-sebelumnya ya yang mengangkat tentang Corin gitu. Dan ini jadi menarik banget gitu, sesuatu hal yang baru untuk film horor Indonesia dari segi cerita. Terus juga memang di sini bukan aku ya nggak sih, nggak cuman yang kayak hantu-hantuan doang, bahkan ini tuh kita lebih mengedepankan sisi buruk manusia gitu. Setiap karakter tuh ternyata punya sisi buruknya masing-masing. Mau misalkan dia personalitinya ternyata cewek yang panutan, terus religius, tapi ternyata setiap orang tetap punya sisi buruknya masing-masing. Gitu dari film ini. Nah, kalau ngelihat dari trailernya sendiri kan ini di asrama putri gitu dan memang kayaknya ada persahabatan antara orang yang di asrama itu. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit nih seperti apa persahabatan yang ingin digambarkan di film Corin? Seperti yang kita tahu gitu kan, kita biasa kita kalau di asrama putri kan kita berarti berasal dari tempat yang berbeda-beda dan kita memang harus ada di situ dari Senin sampai Minggu gitu. Dan itu tuh jadi bikin aku ngeliatnya mereka jadi lebih bersahabat, kayak kita sama-sama perantau nih, pasti kan selalu kayak ada ikatan gitu loh sesama orang pendatang terus ke satu tempat yang mungkin di awal kita juga sebenarnya ini yang gue pengenin nggak sih, cuman karena kita ketemu mereka tiap hari, misalnya aku karakter Zara ini ketemu Gendis tiap hari dan ternyata mereka bisa saling mengisi, jadinya tuh kita saling emang bener-bener aku ngerasa di skrip ini emang persahabatannya antar karakter nih kuat banget masing-masing. Oke. Nah, memang sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada para penonton terkait persahabatan dan juga yang ada di asrama putri? Apa yo? Oh, lo ngeliat dulu. Boleh dong satu-satu, Naima dulu atau Zulfa dulu. Pesan yang mau disampaikan, kalau dari aku itu in the end of the day we need each other juga sih gitu. Kita nggak bisa semuanya serba sendiri karena mungkin di setiap persahabatan gitu karakternya beda-beda, tapi kita bakal melengkapi dan kita bisa bersatu buat jadi lebih kuat gitu loh. Nah, ini yang aku lihat ada di persahabatannya kita di Corin gitu. Kalau menurut Zulfa sendiri sama? Kalau aku ngelihatnya tuh ya kurang lebih sama. Ternyata kita daripada kita ngelawannya satu-satu, pas kita bareng-bareng tuh ternyata jauh lebih kuat dan lebih solid untuk melawan hal-hal yang buruk gitu. Ya stick together aja sih. Sebelumnya karena aku karakternya memang
ya kayak sebelumnya kan aku di Sri Mulat juga kita berdua sih, berdua sama-sama di Sri Mulat kan, terus karakternya kita memerankan orang, berarti kita udah punya tandeman harus seperti dia gitu. Cuman kan kalau kita di Corin kita bisa create karakter kita sendiri dan itu ternyata lebih menyenangkan sih.